Sebelumnya izin ya, saya Wanda Maulida, wawancara Anda, boleh perkenalkan terlebih dahulu. Kan nama saya Akbar Putra Rianto Dupa, saya dari jurusan KPI semester 1. Oke, baik. Kita buat sedikit masuk menjadi seorang mahasiswa baru ya. Dan bagaimana perasaan kamu saat kamu menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru ini? Rasanya berbeda ya dari saat zaman sekolah SMA dulu ya, karena mungkin lingkungannya berbeda, karakteristik orang-orang yang berbeda gitu. Ya, jadi mungkin rasanya agak senang sih melihat banyak ada orang-orang baru gitu, banyak kenalan baru juga. Yang baru gitu ya. Dan apakah ada perubahan yang paling kamu rasakan gitu dibandingkan pas waktu sekolah dulu sama di kuliah sekarang? Perbedaannya kalau dulu kita tuh sekolah udah diatur waktunya, sampai kita berangkat jam 7 pulang jam 8. Ini sekarang ya kita harus lebih bisa ngatur waktu lagi gitu kalau kita kuliah. Jadi mungkin harus ada itu lagi. Di waktunya ya, karena misalnya waktu dan mengenai waktu seperti itu, apakah itu menjadi hambatan di awal-awal kuliah ini? Apakah langkah yang kamu ambil untuk menyelesaikan diri dari hambatan-hambatan itu? Mungkin hambatannya kan kalau seperti ada MK di pagi hari selesai jam 9, lalu ada jamnya kosongnya panjang sampai jam 3 baru mulai MK lagi. Itu jadinya rasanya agak apa ya, secara saya pulang pergi gitu jauh, jadi kalau pulang dulu rasanya enak, tapi kalau nggak pulang rasanya kayak lama gitu. Jadi mungkin penyesuaiannya ya harus bisa nyari kesibukan di waktu senggang itu. Ambil mencari waktu luang. Ada di ruang. Dan kesan kamu sebagai maba ini apa gitu dengan lingkungan baru? Kesannya di lingkungan baru ya mungkin senang sih, jadinya ikut ke bawah, aktif gitu, melihat lingkungan sekitar orang-orang itu pada aktif. Yang tadinya saya tuh nggak minat untuk aktif seperti ini kuliah kuliah gitu, karena lingkungannya aktif gitu ya, atau ikut ke bawah gitu. Jadi kabar ini mendapatkan mereka sedikit tidak menambahkan aktifan itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, izinkan saya untuk mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas TS. Perkenalkan, saya Wanda Maulida dari kelas KPI 3A. Di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai tentang bagaimana Ibu melihat mahasiswa yang baru berproses beradaptasi melihat di awal-awal semester ini. Beradaptasi berarti dalam bidang Di lingkungan yang baru ini, dalam bidang apa ya? Akademik. Cara mereka beradaptasi ya? Iya, di lingkungan yang baru ini. Memang kalau saya melihat mereka itu beradaptasinya ya pertama karena mungkin dari peralihan dari siswa menjadi mahasiswa itu kan bukan sesuatu yang kemudian apa ya, kayak mudah, tapi ternyata mahasiswa itu begini gitu, banyak hal yang berbeda ya, terutama dalam proses pembelajaran. Ketika di sekolah mungkin kan pembelajaran itu kan dari guru. Kalau di kampus kan dosen memberikan pemantik, kemudian mahasiswa yang belajar sendiri ya. Itu mungkin yang perlu mereka adaptasi. Jadi kebetulan saya juga ngajar mahasiswa semester 1, jadi kelihatan bedanya banget mahasiswa semester 1 dengan mahasiswa semester 3, apalagi di semester akhir. Jadi kalau lihat adaptasinya ya mereka kelihatan memang betul-betul masih apa ya, polos, yang masih kayaknya tuh nurut banget ya gitu. Ketika Zoom misalnya,
buka kamera ya, semuanya tuh apa namanya open cam gitu. Iya, ikutin. Kemudian disuruh apa, masih apa ya, kelihatan masih nurut banget gitu. Jadi kalau kita mau membentuk tuh memang ya tadi dosen itu kalau pengen lulusannya seperti apa, dari semester 1 yang harus betul-betul diarahkan gitu. Karena mereka akan beradaptasi tuh dengan ternyata di sini tuh cara ngajarnya dosen seperti ini. Mereka akan belajar dengan sendirinya gitu. Baik, dan apa faktor yang menurut Ibu itu berpengaruh sekali dari mahasiswa baru ini? Itu kan terdapat faktor perubahan gitu. Yang paling berpengaruh ya, kalau menurut saya yang paling berpengaruh tuh salah satunya mereka ikut organisasi ya. Jadi iya, ketika mereka ikut organisasi itu tuh pendewasaan dirinya ya, baik secara pribadi maupun akademisi itu lebih cepat, sehingga itu bisa mendorong, menurut saya ya, bisa mendorong mereka untuk belajar lebih apa ya namanya, mungkin bisa dapat hasil lebih baik dari yang tidak berorganisasi. Apalagi misalnya mereka yang suka ada kaitannya dengan mata kuliah, misalnya KPI, ada KPM ya, nanti kan ada mata kuliah itu. Nah, mata kuliah itu akan ada beberapa organisasi yang akan menunjang mata kuliah, dan itu tuh para dosen juga merasa lebih enak ya ketika mereka berorganisasi. Jadi apa ya, karena mereka juga punya ilmu di luar kampus ya, dapat masukan pengalaman dari di luar kampus, jadi kitanya lebih enak sih mengarahkannya kayak gitu sih kalau menurut saya sendiri. Punya kesenambungan. Iya, berkesinambungan, dan mereka kayaknya lebih semangat sih. Tapi ada beberapa yang memang sisi ya pasti ada positif ada negatif ya, kadang mesti izin, tapi itu dinamika begitu ya, menurut saya biasa lah, selama masih wajar 1-2 kali sampai 3 kali masih wajar lah. Kalau misalnya sampai setengah semester nggak masuk ya, itu mungkin baru jadi masalah kayak gitu. Iya. Dan yang terakhir ini, apa bentuk dukungan dari Ibu yang sebagai dosen yang mengajar mahasiswa baru itu agar mereka lebih dapat beradaptasinya itu cepat gitu? Oh ya, kalau saya pertama tadi ya, supaya lebih kenal kampus ya harus ikut organisasi supaya pendewasanya lebih cepat. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi ketika mahasiswa ikut organisasi, mereka tuh satu akan menemukan kebahagiaan sehingga enjoy ketika belajar itu, yang kedua akan mendukung beberapa prestasi tingkat akademik di mata kuliah gitu, akademis itu saya seperti itu. Jadi saran saya sih lebih baik ya tadi ikut organisasi lah yang mereka sukai, sehingga ketika di kampus tuh tidak monoton kelas kemudian pulang menjadi tugas. Jadi mereka akan bahagia. Kalau mereka bahagia, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, entah itu menjadi sebuah semangat ataupun lain-lainnya. Saya sih gitu sih. Oke, berarti kesimpulan dari Ibu ini, biar mahasiswa baru ini cepat beradaptasi dengan cara berorganisasi. Betul. Oke,